Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurida Saputri dari kelas B3 akan mempresentasikan materi pertemuan ke-6 tentang bioavailabilitas dan bioekuivalensi. Langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu. Ternyata dari berdasarkan studi biofarmasetik membuktikan bahwa ternyata metode formulasi suatu obat mempengaruhi bioavailabilitas suatu obat. Dengan adanya berbagai kejadian di mana zat aktif berubah menjadi tidak aktif atau berubah menjadi toksik, di situ dapat kita lihat bahwa terjadi ketidaksetaraan pada obat tersebut. Adapun di sini beberapa alasan utama kenapa dilakukan studi bioekuivalensi, karena ternyata obat yang ekuivalen secara farmasetik belum tentu memberikan efek terapi yang diharapkan pada pasien. Kemudian, studi bioekuivalensi ini berguna untuk membandingkan bioavailabilitas suatu obat dari berbagai produk obat. Apabila produk obat tersebut dinyatakan ekivalen, maka efek dari obat tersebut sama. Kemudian dengan ini efektivitas dari suatu obat tersebut akan diperoleh dengan baik. Selain itu, keamanan obat melalui studi bioekuivalensi ini dapat lebih dijamin. Oke, kemudian di sini kita masuk pada rute pemakaian obat, di mana rute pemakaian obat itu ada dua, ada intravaskular dan ekstravaskular, di mana secara intravaskular itu merupakan obat yang langsung diberikan di dalam pembuluh darah, yang dimana pemberian secara injeksi. Kemudian obat secara ekstravaskular, di mana obat yang melalui fase absorpsi agar dapat mencapai sirkulasi sistemik seperti obat yang diberikan secara oral. Oke, kemudian langsung saja kita masuk pada penentuan aktivitas obat mulai dari bentuk sediaan sampai memberi respon. Di sini merupakan contoh untuk obat yang diberikan secara oral, di mana terdapat tablet, granul atau mulai dari tablet, di mana tablet tersebut akan disintegrasi menjadi granul, kemudian granul akan menjadi partikel yang halus. Kemudian obat tersebut akan memasuki proses disolusi, di mana proses disolusi itu merupakan melarutnya suatu zat aktif obat di dalam medium pelarutnya. Kemudian apabila obat tersebut sudah larut di dalam medium pelarutnya, kemudian obat tersebut dapat diabsorpsi, di mana obat setelah memasuki proses absorpsi, maka obat tersebut akan melewati beberapa proses farmakokinetik seperti distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu setelah didistribusi, obat masuk ke dalam darah, cairan dan jaringan lain, di mana sini terdapat proses pendistribusian obat ke jaringan-jaringan di sekitarnya. Kemudian apabila obat tersebut sudah melalui proses farmakokinetika atau sudah melalui proses ATMA, maka obat tersebut masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Kemudian obat tersebut akan mencapai reseptornya, di mana akan dicapai kadar obat di dalam reseptor, kemudian memberikan respon farmakologi dan memberikan respon klinik atau terapi. Oke, kemudian kita masuk pada slide selanjutnya, di mana pada slide ini terdapat grafik AUC atau area under the concentration, di mana pada grafik ini dapat kita lihat nilai C maksimal, T maksimal dengan AUC, di mana AUC itu merupakan jumlah obat zat aktif yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Di mana nilai AUC ini menunjukkan jumlah obat yang masuk ke sirkulasi sistemik. Kemudian luas area yang terdapat di bawah kurva AUC itu merupakan luas area yang mencerminkan availabilitas sistemik dari suatu obat tersebut. Kemudian nilai T maksimal itu merupakan konsentrasi plasma, waktu yang dibutuhkan, di mana sini T maksimal merupakan konsentrasi plasma untuk mencapai puncaknya, di mana T maksimal ini merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi maksimal, di mana untuk mencapai konsentrasi maksimal ini tidak berpengaruh
di mana untuk memperoleh konsentrasi yang maksimal ini tidak berpengaruh pada dosis obat, melainkan berpengaruh pada absorpsi suatu obat. Kemudian C maksimal ini menunjukkan konsentrasi plasma puncak. Konsentrasi plasma puncak yang menunjukkan konsentrasi obat maksimum dalam plasma yang setelah pemberian obat oral. Oke, kemudian kita masuk pada pengertian bioavailabilitas yang dapat dibaca di slide. Yang secara sederhananya, bioavailabilitas ini merupakan jumlah atau kadar obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik yang kemudian akan memberikan efek. Oke, di sini dari grafik ini dapat kita lihat terdapat tiga rute pemberian obat dengan konsentrasi plasma yang berbeda-beda, di mana untuk grafik yang A menunjukkan bahwa konsentrasi plasma pada pemberian oral, kemudian yang kurva B menunjukkan untuk pemberian intramuskular, kemudian pada kurva yang C menunjukkan untuk pemberian secara intravena, di mana bioavailabilitas dari obat yang diberikan secara per oral itu lebih kecil karena pada pemberian secara oral masih melalui eliminasi lintas pertama yang terjadi pada hati atau first pass effect yang terjadi pada hati, sehingga bioavailabilitas akan berkurang. Kemudian pada yang kurva yang B-nya menunjukkan intramuskular karena untuk sedena intramuskular ini memberikan efek lepas lambat, sehingga untuk mencapai konsentrasi plasma dia itu membutuhkan waktu 1-2 jam, sehingga konsentrasi plasma yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik juga lebih sedikit. Kemudian pada kurva yang C itu menunjukkan konsentrasi plasma yang 100%, yaitu pada pemberian intravena karena pada pemberiannya langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Oke, kemudian di sini kita masuk pada pengertian bioavailabilitas absolut, di mana bioavailabilitas absolut ini merupakan zat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik perbandingan zat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik pada pemberian obat dengan rute pemberian yang berbeda antara konsentrasi sistemik pada pemberian secara oral dan konsentrasi yang memasuki area sistemik pada pemberian secara intravena. Oke, kemudian dapat dilihat pada grafik di bawah ini, di mana dengan memberikan dosis yang sama. Oke, untuk melakukan perbandingan di sini kita harus menggunakan dosis yang normal. Kemudian di dalam farmakologi, untuk menentukan bioavailabilitas absolut, studi farmakokinetik harus diperlukan untuk memperoleh grafik seperti yang digambar dan memperoleh persamaan seperti yang terdapat pada slide. Kemudian oleh karena itu setelah melakukan studi farmakokinetik, di sini kita bisa lihat pada grafik bahwa pemberian secara intravena yang diberikan secara intravena memiliki bioavailabilitas sebanyak 100%, kemudian pada bioavailabilitas sebanyak 100% atau dengan nilai F sama dengan 1. Kemudian pada obat yang diberikan secara oral memiliki nilai F yang cenderung kurang dari 1 atau lebih kecil dari obat yang diberikan secara intravena. Kemudian kita masuk pada bioavailabilitas relatif, di mana pada bioavailabilitas relatif ini kita akan membandingkan jumlah obat yang masuk ke sirkulasi sistemik antara obat produk A dengan obat produk B, di mana di sini kita akan membandingkan jumlah obat yang masuk pada sirkulasi sistemik dengan rute pemberian yang sama. Kalau pada bioavailabilitas absolut di situ kita menggunakan dua rute pemberian yang berbeda, namun pada bioavailabilitas relatif ini kita menggunakan dua produk yang berbeda namun pada rute pemberian yang sama. Oke, di sini terdapat grafik dari bioavailabilitas relatif, di mana di sini telah diberikan dengan dosis obat yang sama pada dua produk yang berbeda. Di sini akan dilihat apakah antara produk yang A dan produk yang B menghasilkan perbedaan statistika yang signifikan atau tidak. Kalau misalkan dia menghasilkan perbedaan yang
Oke, kemudian bioavailabilitas relatif adalah suatu ukuran yang menunjukkan perbandingan kecepatan dan derajat suatu sediaan obat yang mencapai sirkulasi sistemik terhadap sediaan yang digunakan sebagai pembanding. Jadi sini antara dua sediaan yang memiliki aktivitas yang sama dan digunakan sebagai pembanding. Oke, kemudian kita masuk pada studi bioekivalensi, di mana studi bioekivalensi digunakan karena banyaknya produk obat yang ternyata ekivalen secara farmaseutik namun tidak memberikan efek terapi seperti yang diharapkan pada pasien. Kemudian di sini ada pharmaceutical equivalent, di mana di sini kita akan membandingkan antara dua produk obat yang berbeda, di mana terdapat beberapa kemungkinan perbedaan yang dapat terjadi. Yang pertama ada ukuran partikelnya, yang kedua ada excipientnya, kemudian proses produksi dari obat itu sendiri, dan yang terakhir yaitu tempat produksi obat itu sendiri, di mana tempat produksi obat juga itu mempengaruhi ekivalennya obat atau tidak. Kemudian di sini di pada slide menunjukkan bahwa dapat menimbulkan perbedaan yang bermakna dan memungkinkan terjadinya bioekivalensi suatu obat. Kemudian bioekivalensi dua sediaan dikatakan bioekivalen apabila nilai parameter farmakokinetika yang dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan statistika yang bermakna, atau kalaupun ada perbedaan itu tidak lebih dari 20%, maka obat tersebut akan dinyatakan bioekivalen. Oke. Kemudian sini ada contoh bioekivalensi di mana pada 3 parameter T maksimal, C maksimal dengan nilai AUC-nya tidak terlalu menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Oke, kemudian yang terakhir yaitu contoh uji bioekivalensi pada dua sediaan furosemid yang generik dan non generik. Di grafik dapat dilihat bahwa pada dua obat tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan statistik yang sangat signifikan, jadi dapat dikatakan bahwa dua obat tersebut bioekivalensi. Oke, itu saja presentasi dari saya untuk pertemuan ke-6 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat kesalahan dalam presentasi ini, mohon koreksinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.